everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai judulnya, ini konten teman bicara, tapi mungkin ini teman bicara pertama kali versi, aku bilangnya, new normal. Kenapa new normal? Di 2 video teman bicara aku sebelumnya, aku sharing secara langsung sama teman-teman aku atau sama narasumber aku. Tapi kali ini karena pandemi dan karena new normal juga, kita akan memulai teman bicara dengan virtual. Jadi narasumber aku kali ini memang selain karena pandemi, tapi dia juga tidak mau dipublish identitasnya. Jadi kita memutuskan untuk curhat, dia mau curhat lewat telepon sama aku. So kita langsung aja telepon orangnya. Kamu mau cerita apa? Aku siap mendengarkan kok. Ini sebenarnya aib keluarga sih Kak, kayak aib keluarga. Jadi kan ayah saya tuh kan selingkuh sama tetangga. Oke. Terus mama saya tuh dendam, mama saya juga selingkuh lah sama tetangga. Oke. Terus ayah saya tuh ngegapin mama saya. Terus ayah saya nelpon saya waktu itu, saya disuruh pulang kampung. Ayah saya ngomong ayah mau nyerahin mama karena mamamu kayak gini. Terus mama bilang, lah orang ayah kamu juga kayak gini, kumpul kebo kayak gini sama tetangga, malu-maluin keluarga. Akhirnya mereka kan udah saling damai tuh. Katanya soalnya kan sama-sama selingkuh. Terus habis itu ternyata ayah saya masih ngulangin sampai ini nggak kapok gitu loh. Terus malah ibu saya yang diusir dari rumah. Nah tapi kalau aku boleh tahu nih, waktu pertama kali ayah selingkuh itu maksudnya mama tahu dari ayah sendiri atau ngegapin juga? Enggak, jadi kan mama saya itu kan TKW kan. Dia tuh pulang itu buat nyerpresin ayah saya gitu. Ternyata pas pulang itu sebenarnya dia udah denger rumor kayak gitu, cuman nggak percaya. Masa suamiku gitu kan, aku kan berjuang buat keluarga, kata mama tuh gitu kan. Terus akhirnya pulang, ternyata pas waktu pulang tuh mama emang gapin. Oh berarti ya di situ kan mama pingsan udah. Berarti waktu itu ayah selingkuhnya di rumah? Di rumah, keadaan tuh emang gak ada orang sih, kan emang rumah mereka gitu. Emang gak ada orang gitu. Yang tetangga tuh emang biasa main. Oh gitu. Nah tapi Rahma ada di rumah itu waktu mama pulang? Enggak. Enggak. Rahma kan lagi ini kuliah waktu itu. Oh gitu. Awalnya dari situ. Nah terus itu kejadiannya papa selingkuh itu, ayah selingkuh itu kapan gitu? Maksudnya apakah baru-baru ini apa gimana? Iya baru-baru ini sih Kak. Kalau kata mama sebenarnya dari pengantin baru pun tuh ayah tuh udah selingkuh, cuman yang kegapin tuh baru ini. Sorry, Rahma berapa bersaudara? Saya 2. Berdua. Rahma paling tua? Iya, nah adik saya tuh anaknya gampang stres. Kalau mereka berantem, adik saya tuh panas badannya, demam gitu, sakit-sakitan. Nah terus sekarang mama gimana? Mama diusir dari rumah, padahal ayah saya kan yang selingkuh. Mama diusir kan, aku bilang udah nggak apa-apa, ikut di rumah nenek dulu. Soalnya aku juga lagi nggak bisa pulang kampung di Jakarta, nggak bisa pulang, nggak boleh sama kantor gitu. Terus mamaku tuh ini kan mau ini loh sama pelakornya tuh, harta ayahku tuh kayak mau dibalik nama gitu loh. Kayak udah kena kayak gitu. Terus mama jadi keluar rumah tuh nggak bawa apa-apa. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa karena jauh. Keluarga ayah juga bela ayah, adalah ayah yang selingkuh. Tapi ayah domisilinya di Jakarta atau di kampung? Enggak, di kampung kalau ayah mah. Nah jadi sekarang mama di mana? Rahma maksudnya masih kontek-kontekan nggak sama mama? Masih kontek-kontekan, tapi mama tuh nggak bisa diajak ngobrol, cuma diem kayak orang
bingung, saya telepon juga nggak ada omongan apa-apa, hampir kayak gila gitu loh. Saya juga takut. Oke. Nah terus sekarang terakhir Rahma ketemu mama tuh kapan? Terakhir itu Desember. Nah tadi kan Rahma bilang kalau mama TKW ya. Nah setelah pulang ke sini kemarin itu mau surprisein ayah, nggak balik lagi berarti? Udah nggak kuat juga dia mau balik, akhirnya nggak tahu izin apa sama majikannya. Intinya dia nggak bisa balik dulu, katanya mau ngurusin urusan rumah tangganya, tambah nggak karu-karuan gini. Oh, jadi nggak kerja lagi dong? Udah nggak. Terus uangnya kan udah ditransfer ke ayah tiap bulan. Oke. Jadi sekarang ayah nikah nggak sama sama selingkuhannya itu? Mau sih kak, mau ini. Terus aku kan nelpon ayah, ayah aku nggak akan ngerestuin ya, kata ayahku, kan aku nggak butuh restu kan. Jadi anak-anaknya pun kayak aku sama adik aku juga udah ditelantarin. Jadi sekarang Rahma tinggal sama siapa? Kalau aku kan ini karena di Jakarta, tapi kan aku kosnya di karena ada teman kantor yang tinggal di gitu. Jadi ke kantor sama teman aku. Jadi aku harus gimana gitu? Sebenarnya gini. Tapi maksud aku, Rahma tahu mama sekarang di mana, tahu? Tahu. Oh, tahu. Terakhir kan ketemu Desember. Tapi mama di Jakarta atau di mana nih? Maksudnya Rahma bisa juga di kampung. Oh, di kampung juga. Berarti maksudnya Rahma juga terbatas ya untuk nengokin mama ke sana ya. Kalau aku sih, aku rada bingung juga nih gimana ngasih sarannya, cuma iya kompleks. Iya, tapi maksudnya kalau aku bisa kasih saran sih memang agak susah ya. Ini karena ini urusan orang tua gitu. Terlebih lagi memang ayahnya Rahma memang kekeh banget gitu, maksudnya kekeh banget tetap mau menjalin hubungan sama selingkuhannya gitu. Jadi memang agak susah di sini gitu, apalagi kondisinya ayah sama ibunya Rahma ini jadi bales-balesan gitu, maksudnya tidak ada salah satu yang memang memaafkan gitu. Jadi karena ayahnya Rahma duluan selingkuh, ibunya Rahma tidak terima, akhirnya ibunya Rahma juga selingkuh gitu. Nah, karena memang di sini ayah Rahma sebagai kepala keluarga yang pegang peran, jadi mungkin kekuatan itu lebih banyak di ayahnya Rahma gitu, sehingga dia punya kekuatan untuk mengusir ibunya Rahma gitu memang. Nah cuma sorry aku lupa tanya, ibunya Rahma masih berhubungan sama selingkuhannya juga? Setelah ketahuan itu tujuannya buat manasin ayah biar tahu rasanya. Setelah itu dia juga enggak gitu, ngapain? Ayah saya dendam lagi. Oke. Tapi maksudnya komunikasinya ibu lancar kan? Maksud aku dia masih bisa diajak komunikasi dengan baik, maksudnya secara normal gitu? Chat sih dibalas 3 hari sekali padahal online. Aku telepon juga diem, kenapa gitu? Ibu gak apa-apa, kenapa gak apa-apa gitu. Tak tanya apa-apa juga, udah ya ibu mau istirahat, kayak jenuh juga, kayak ngobrol sama anaknya tuh jenuh juga dia, gak tahu. Gitu. Nah terus aku mau tanya dari segi Rahmanya. Dari tadi kan kita cerita soal ibu dan ayahnya Rahma. Apa yang Rahma rasain? Sedih sih pasti, kecewa sama kedua orang tua pasti. Terus merasa karena aku anak pertama, kok aku nggak bisa apa-apa di saat keluarga kayak gini. Masa aku cuma nangis dan berdoa, kayak masa aku nggak bisa apa ya nyadarin ayahku gitu, bikin ibuku biar nggak sedepresi ini. Aku ngerasa bersalah juga kak. Tapi Rahma pernah maksudnya mengutarakan perasaan Rahma sama ayah, terutama sama ayah ya, karena kan maksudnya yang akhirnya membuat ayah dan ibu benar-benar pisah kan ayah, karena ayah yang ngusir ibu dari rumah gitu ya. Jadi maksud aku, apakah Rahma pernah mengutarakan isi hati Rahma gitu, apa yang Rahma rasain ke ayah?
pernah aku bilang ya aku kecewa gitu. Kenapa? Ya aku emang udah emosi waktu ngobrol sama ayah. Kok ayah tega sih usir ibu gitu. Kata dia, kamu kan nggak tahu rasanya diselingkuhin, harga diri ayah tuh disiksa. Kan ayah selingkuh duluan, bilang gitu. Kata dia, kalau cowok selingkuh mah wajar ya, nggak bisa dong gitu tuh kan kamu sama kerasnya kayak ibu kamu, terus ditutup teleponnya. Oke. Rahma terakhir ketemu ayah kapan? Aduh, kalau itu mah udah lama ya. Udah lama banget ya. Iya. Oke. Iya, kalau saran dari aku sih, memang kita sebagai anak cuma bisa berdoa ya. Maksudnya kita cuma bisa berdoa aja sama Tuhan supaya semuanya dibuat baik, sekalipun memang tidak bisa diperbaiki. Paling enggak keduanya sama-sama baik, sama-sama ibu yang saat ini mungkin dalam keadaan yang stres bisa dibilang, bisa kembali pulih, dan ayah yang sekarang juga mungkin keras hatinya karena memang dendam mungkin sama ibu, ya cepat dipulihkan gitu, maksudnya hatinya cepat disembuhkan juga dari lukanya, dari dendamnya gitu. Dan kalau aku sih, saran dari aku ya cuma itu sih Rahma, maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena pertama, kalau denger ceritanya Rahma juga jauh dari kedua orang tua ya, maksudnya Rahma nggak bisa pantau mereka juga, nggak bisa memperhatikan mereka juga gitu. Tapi yang bisa dilakukan ya memang benar-benar hanya berdoa aja gitu, supaya biar Tuhan yang melembutkan hati mereka gitu. Maksudnya ya harapan kita memang semuanya tetap baik, ayah dan ibu boleh balik lagi gitu, boleh sama-sama lagi. Tapi kalaupun memang tidak bisa, paling enggak Rahma tetap bisa berhubungan sama mereka gitu, walaupun keadaannya ayah dan ibu harus pisah gitu. Tapi ayah dan ibu pisah atau enggak? Maksudnya udah ada omongan? Belum. Oh belum. Nah terus adiknya Rahma gimana? Ya adik jadi ikut paman, kan ibuku lagi nggak bisa diajak ngobrol gitu. Masih sekolah? Masih sekolah. Ya kalau dari aku sih mungkin gitu aja ya Rahma, maksudnya aku juga nggak bisa, karena aku nggak expert dalam hal ini gitu, maksudnya memang aku sudah berumah tangga, tapi aku belum pernah ada di posisinya Rahma gitu, dimana orang tuaku berselingkuh dan hampir, maksudnya dalam ini hubungannya mungkin di ujung tombak ya, maksudnya nggak tahu bercerai atau tidak gitu, pisah atau enggak. Tapi ya kita sebagai anak cuma bisa ngedoain aja, tetap memperhatikan ibu mungkin yang saat ini keadaannya memang lagi kurang baik, terus tetap juga hubungan baik sama ayah, sama adik juga diperhatiin. Ya mungkin kalau dari aku sih begitu aja, karena aku juga nggak tahu apa yang bisa kita lakukan gitu, karena ini balik lagi ke hubungan orang tua sih, karena beberapa orang tua ada yang memang benar-benar bisa diajak ngomong sama anaknya, tapi ada juga yang memang mereka ngerasa ya mereka lebih tahu apa yang terbaik buat mereka gitu. Jadi kita sebagai anak cuma bisa mendoakan yang terbaik aja sih buat mereka gitu sih Rahma. Berarti semua tetap kubaikin gitu ya Kak? Iya, kalau menurut aku sih gitu, karena kalaupun Rahma tidak peduli sama mereka, ya makin hancur hubungannya. Maksudnya saat ini aja bisa dibilang ayah sama ibu udah benar-benar nggak bisa disatuin mungkin ya, karena ayah masih ada orang ketiga itu gitu. Tapi Rahma kan tidak bisa menjamin mereka untuk balik lagi sama-sama mungkin kayak dulu. Tapi ada yang bilang ada bekas istri, ada bekas suami, tapi kan bekas anak nggak ada. Nah itu yang harus Rahma lakukan gitu. Walaupun ayah sama ibu mungkin nanti pisah, tapi Rahma harus bisa ada di keduanya gitu. Rahma harus kasih perhatian sama ayah, Rahma harus bisa kasih perhatian ke ibu, terlebih untuk adik gitu sih. Dan untuk Rahma sendiri ya harus dijadikan pelajaran. Apa yang terjadi sama ayah sama ibu harus dijadiin pelajaran hidup sih. Ini pelajaran hidup yang berharga buat Rahma ke depannya kalau nanti Rahma berumah tangga gitu. Sorry kalau aku boleh tahu, Rahma umur berapa sekarang? Aku 21.
Dua-dua tahun ini berarti. Dua-dua. Udah punya pacar belum? Udah sih Kak, tapi Udah. LDRan. Oh gitu. Nah iya gitu sih, maksudnya sebelumnya ini Rahma udah pernah cerita ke siapa? Maksudnya gimana? Iya, Rahma udah pernah sharing ini ke siapa gitu? Udah pernah belum? Belum sih Kak, malu kok. Itu kan aib. Iya, tapi sebenarnya kalau Rahma percaya sama satu orang, Rahma bisa karena kadang gini, ini aku kasih saran dan tips sih. Karena kadang aku kalau misalnya pun lagi galau, aku cari satu orang yang nggak kenal, kayak kamu ke aku gini, kita kan nggak pernah ketemu sebelumnya, kamu nggak kenal aku nggak kenal kamu cerita sama aku, itu buat kita lebih tenang gitu. Karena terkadang ketika kita lagi banyak pikiran, kita nggak perlu saran yang banyak, tapi kita butuh didengar aja, gak sih? Iya, aku jujur rada speechless kalau ternyata ceritanya seperti ini, karena aku nggak ekspektasi banget yang Rahma ceritain adalah orang tua Rahma. Aku pikir lebih ke pengalaman Rahma sendiri gitu, karena kalau soal orang tua jujur aku juga bingung caranya gimana, karena kita kan sama-sama anak ya, maksudnya kita nggak tahu apa yang mereka pikirin, kita nggak tahu apa yang mereka rasain, tapi ya kita cuma bisa melakukan apa yang sewajarnya anak lakukan. Ini bisa jadi pelajaran buat orang-orang banyak gitu, maksudnya dalam keadaan keluarga yang seperti ini, Rahma tetap kuat, Rahma tetap tough, Rahma tetap bisa jadi Rahma sendiri, Rahma tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dan nggak banyak, apalagi Rahma perempuan gitu, nggak banyak anak di umur yang, kalau aku bilang mungkin lagi gaul-gaulnya gitu ya, tapi ada masalah seperti ini terus tetap bisa hidup normal gitu. Karena kebanyakan orang sekitar aku tentunya gitu, khususnya banyak orang-orang sekitar aku yang broken home, yang mereka jadi menyiksa diri mereka sendiri gitu, yang mereka jadi narkoba, yang mereka jadi suka minum-minum, free sex dan sebagainya, dan menyalahkan orang tua mereka. Kadang yang buat kita yang buat kita ngerasa lemah, yang buat kita ngerasa kita ini bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi justru diri kita sendiri. Kita harus optimis gitu sama diri kita sendiri, nggak boleh pesimis, walaupun dalam keadaan-keadaan yang ya seperti yang Rahma rasain sekarang gitu. Makasih Kak, maksudnya energinya tuh emang bener-bener sih. Iya, karena cuma itu yang bisa aku lakuin. Kalau tadi Rahma bilang Rahma ngerasa bersalah karena Rahma anak pertama, tapi Rahma tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sekarang Rahma lakukan untuk tetap mendoakan mereka, untuk tetap berhubungan baik sama mereka, itu udah satu perbuatan yang menurut aku hebat banget, karena gak semua anak bisa melakukan itu. Jadi gak perlu melakukan yang gimana-gimana, Rahma cukup berdoa buat mereka supaya mereka sehat, supaya mereka panjang umur, supaya mereka tetap bahagia dengan jalan hidup mereka yang mereka pilih. Dan itu jadi doa buat Rahma sendiri juga gitu. Ketika Rahma ngedoain orang tua, kan pasti doanya berbalik ke kita gitu ya. Dan gak mungkin orang tua gak ngedoain kita tuh, gak mungkin. Walaupun kayak tadi Rahma mungkin ngerasa ayah udah gak peduli sama Rahma, mamah udah males ngomong sama Rahma gitu, tapi dalam hati kecil mereka pasti selalu ada Rahma kok. Aku yakin. Kenapa? Karena nggak ada sih orang tua yang ngebuang anaknya, dalam tidur mereka pasti ingat anak yang mereka buang gitu. Jadi aku percaya namanya anak sama orang tua itu punya batin yang kuat banget. Jadi ketika Rahma memang walaupun jauh ya sama ayah sama ibu, tapi aku yakin ayah sama ibu tetap doain Rahma, dan aku berharap Rahma juga begitu ke orang tua. Semangat ya Rahma. Iya Kak, makasih banyak. Iya. Oh iya, ini bentar deh. Ini satu lagi. Apa? Kan waktu itu aku chat pelakornya Kak. Oke. Gak tahu ya aku terlalu kasar apa gimana ngomongnya, tapi ya kayak gitulah pelakor. Aku chat, malam tante gitu.
oh iya Kak, cantik kenapa? Ya emang ngebaikin aku, soalnya aku baikin dia. Misalnya harapan aku tuh biar dia tuh mundur kalau udah tahu keadaan keluarga kayak gitu. Oke. Terus aku udah ngobrol, tante, apa Rahma tahu tante ada hubungan sama ayah Rahma. Tante bisa nggak tolong jauhin ayah Rahma, karena kan adik Rahma masih kecil, mentalnya belum kuat kalau harus broken home gitu. Iya. Terus tante itu tuh bilang, oh iya nah maaf ya gitu. Awalnya tuh tante nggak tahu kalau apa ayah sama ibu kamu tuh masih berhubungan, soalnya kata ayah kamu udah cerai. Nggak mungkin tante nggak tahu, kan tante kan rumahnya deketan. Lah kan tante juga sering kerja, kan kelihatan bohong sih Kak. Iya. Terus habis itu apapun alasan tante, aku percaya sama tante. Pokoknya tante tolong jauhin demi apa? Demi keluargaku ya tante. Tante kan juga kenal aku dari kecil. Oh iya nak, iya apa tante bakal ngejauhin, tapi ayah kamu tuh ngejar-ngejar terus gitu. Ya udah jangan dilanggatin kan kalau tante punya hati. Aku bilang iya nak, maaf ya nak, udah pokoknya ya sok manis gitulah. Tapi ternyatanya kayak gitu kan sampai sekarang. Rahma jangan sedih, karena apalagi ngerasa aduh kayaknya hidup gue susah banget, hidup gue ini banget gitu. Jangan pernah ngerasa kayak gitu, karena banyak orang yang nggak seberuntung kita. Bukan tugas Rahma juga untuk menyatukan orang tua Rahma. Itu bukan tugas Rahma sebagai anak. Tugas Rahma sebagai anak ya cuma mendoakan orang tua aja. Gitu. Iya emang rada lega sih Kak. Maksudnya masukan-masukan yang emang harusnya tuh aku nggak nggak senaif itu kan. Aku kan selalu mikir kok aku diem aja ya ibuku disakitin. Iya. Kok aku cuma bisa kayak gini, emang aku ngerasa bersalah parah itu. Ya jadinya kayak ngerasa ya udahlah ya sebagai anak mau apa gitu. Iya benar. Aku bisa baikin semuanya. Betul. Tetap jaga hubungan baik, karena dalam keadaan kayak ibu juga mungkin keadaan yang tidak baik. Tapi kalau Rahma tetap kasih perhatian yang lebih sama dia akan merasa dia punya Rahma, dan keadaan dia akan lebih baik kalau Rahma tetap perhatian sama dia. Ya pokoknya gitulah, Rahma harus tetap semangat, karena ada adik juga yang harus Rahma perjuangkan gitu loh. Jangan sampai dia ngerasa sudah orang tuanya begini, kakaknya pun tidak peduli sama dia. Oke deh Rahma, mungkin saran dari aku itu aja. Jadi ini boleh ya aku post ya. Oh iya nggak apa-apa Kak. Oke deh. Oke kalau gitu Rahma terima kasih sudah sharing cerita sama aku. Semoga hal-hal baik yang Rahma boleh share ke kita itu juga boleh jadi manfaat yang baik buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang mendengarkan. Semoga ini juga bermanfaat lah buat semua orang yang mendengarkan gitu. Buat Rahmanya juga, Rahma tetap kuat, tetap berdoa, jangan lupa 5 waktunya, karena harapan kita cuma Tuhan aja. Kalau maksudnya gini, dalam keadaan susah manusia itu pasti mengecewakan. Bahkan dalam keadaan senang pun manusia pasti mengecewakan. Tapi Tuhan gak akan pernah ngecewain kita. Jadi satu tempat yang pasti, yang nyaman itu cuma berdoa sama Tuhan, gitu aja. Oke Kak, siap. Oke deh kalau gitu, makasih ya Rahma. Iya Kak, makasih kembali. Selamat malam. So itu dia tadi ngobrol aku sama Rahma. Aku rada speechless sih sebenarnya, karena nggak tahu gitu ya mau kasih saran apa sebenarnya, karena aku juga nggak expert di bagian ini gitu. Apalagi aku baru banget berumah tangga dan aku tidak pernah mengalami apa yang Rahma alami gitu. Jadi ya kita doakan Rahma, semoga Rahma tetap kuat dan keluarganya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi keluarga Rahma pasti bisa mungkin untuk bersatu lagi ayah dan ibunya. Jadi kita bantu doa, dan buat Rahma dan adiknya semoga tetap kuat dan tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan gitu. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman yang mau curhat juga, yang mau ngobrol juga di teman bicara, bisa banget. Mungkin teman-teman yang malu, yang
takut, yang gengsi, bisa banget virtual curhat sama aku. Gitu. Jadi kalian langsung aja hubungi aku di nomor yang ada di bawah di description box, atau bisa email aku, atau bisa DM aku di Instagram. Kalian mau curhat apa, aku pasti mendengarkan, dan mungkin tidak memberikan solusi yang terbaik, tapi paling enggak kalian bisa lebih tenang, kalian bisa lebih happy karena sudah curhat sama aku. Sampai sini dulu aja video teman bicaranya. Kalian bisa ambil yang baiknya, yang tidak baiknya silahkan dibuang. Jangan lupa di like, di komen di bawah kira-kira konten apa lagi yang harus aku buat. Jangan lupa juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga di subscribe, di turn on notification supaya kalian update terus video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!